Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini kami akan memberikan materi sebagai penugasan dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana kelompok kami yang pertama bernama Fadil Chandra Pratama dengan NIM A12 2021 06652, dan saya sendiri yaitu Muhammad Ilma Milanur Rahman dengan NIM A12 2021 06708 dengan judul yaitu Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari korupsi? Nah, yang pertama, korupsi itu adalah tindakan yang melawan hukum serta etika. Yang berikutnya, korupsi itu juga dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Dan yang pastinya, kegiatan korupsi ini juga dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat dan negara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian korupsi, sekarang seberapa penting sih anti korupsi itu? Jadi, yang pertama itu kesadaran masyarakat. Jadi, meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Yang kedua, bagi generasi muda, itu dapat membentuk karakter generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, pencegahannya itu berfungsi untuk mencegah praktik korupsi sejak dini. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yaitu tujuan dari pendidikan anti korupsi. Yang pertama, menanamkan nilai. Jadi, kita akan menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang berikutnya, yaitu dapat membangun kesadaran, yaitu membangun kesadaran kritis terhadap praktik korupsi. Tujuan yang terakhir yaitu dapat mendorong partisipasi. Apa itu? Yaitu aktif dalam pencegahan korupsi. Materi pendidikan anti korupsi. Definisi dan bentuk korupsi yaitu memahami berbagai bentuk dan modus dari korupsi. Yang kedua, hukum dan peraturan, yaitu kita akan mengenal hukum dan peraturan tentang anti korupsi di Indonesia. Yang berikutnya ada etika dan integritas, yaitu mengajarkan etika dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Metode pendidikan anti korupsi. Pendidikan formal itu mengintegrasi kurikulum anti korupsi di sekolah dan di universitas. Berikutnya ada pendidikan non formal seperti workshop, seminar, dan kampanye anti korupsi di masyarakat. Selain formal dan non formal, ada juga pengaruh dari media, yaitu menggunakan media sosial, film, dan iklan, layanan masyarakat untuk edukasi. Nah, berikutnya adalah faktor penyebab korupsi. Yang pertama, kekuasaan yang tidak terbatas. Berikutnya, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, sebagai faktor penyebab korupsi adalah budaya yang membenarkan korupsi itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu dampak masif dari korupsi, menyebabkan kerugian ekonomi dan keuangan, kerusakan lingkungan dan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan juga menghambat pembangunan serta kemajuan bangsa. Selanjutnya, nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai transparansi dan akuntabilitas. Dua, nilai keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga,
nilai integritas dan kejujuran. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya, upaya dalam pemberantasan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, membuat peraturan dan undang-undang yang tegas. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Yang keempat, membuat gerakan dan kerjasama internasional. Selanjutnya ada peran orang tua dan masyarakat dalam pencegahan anti korupsi. Peran orang tua yaitu orang tua dapat memberi contoh perilaku jujur dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran di rumah. Peran masyarakat yaitu masyarakat dapat menyediakan lingkungan yang mendukung dan bebas dari korupsi. Lalu, untuk peran perguruan tinggi dalam pendidikan anti korupsi yaitu pertama, membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tentang adanya praktik korupsi. Yang ketiga, membuat program pendidikan anti korupsi yang efektif. Yang keempat, meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Lalu, ada tantangan dalam pendidikan anti korupsi. Tantangan yang pertama yaitu budaya korupsi yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dana. Dan untuk menjalankan program pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, kesadaran yang rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, dapat melakukan kolaborasi kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan LSM dalam pendidikan anti korupsi. Yang kedua, inovasi dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang ketiga, melakukan kampanye publik. Kampanye publik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Lalu, ada kesimpulan. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membangun masyarakat yang jujur dan berintegritas. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Pendidikan anti korupsi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Yang ketiga, harapan masa depan. Dengan pendidikan anti korupsi, diharapkan generasi mendatang akan mampu memberantas korupsi dan membangun Indonesia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, itu tadi kita telah melihat berbagai macam tentang korupsi, mulai dari pengertiannya, mulai dari tujuannya kita belajar tentang anti korupsi, tentang peran kita, tentang peran kita sebagai warga untuk menggalakkan gerakan anti korupsi, dan kita perlu tahu bahwa tindakan untuk mencegah korupsi bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga tugas kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk saling menjaga dan saling mengingatkan apabila di sekitar kita terdapat hal-hal yang berbau atau berhubungan dengan korupsi. Baik, mungkin itu saja materi yang dipaparkan oleh kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.